Halo Sobat Vero, ketemu lagi di lokasi syuting Aini Malaikat Tak Bersayap. Dan kali ini, hari ini adalah hari yang spesial karena kita lagi celebrate syukuran 50 episode Aini Malaikat Tak Bersayap. Aini Malaikat Tak Bersayap ini adalah salah satu proyek yang cukup berkesan dan gak akan bisa dilupakan, bukan hanya karena pertama kali memerankan sosok malaikat di suatu sinetron, tapi setiap episodenya juga gak pernah dikerjakan sih sebelum-sebelumnya, kayak fighting atau berantem ngelawan buaya, berantem ngelawan ular, dan juga memberikan quotes-quotes yang relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah menempuh jalan yang sesat hanya untuk mendapatkan keinginan kalian, memperoleh harta yang fana di dunia ini. Tapi mintalah kepada Allah dengan segala kebesarannya, agar supaya hidup kalian penuh dengan berkah dan kedamaian. Jadi bagus sih, aku juga rasa memiliki program dengan teman-teman yang lain cukup besar di sinetron ini. Kalau ditanya episode favorit pasti episode 1 ya, dimana sebuah perjalanan Aini dimulai. Kalau ibarat dari rahim ibu nih lahir nih, akhirnya Aini Malaikat Tak Bersayap ya. Plot-plot yang sangat bagus sekali, cerita drama yang ditarik luar biasa, sehingga terciptalah karakter-karakter lain yang muncul di Aini Malaikat Tak Bersayap. Dimulai dari tadinya ada Mami, ada Aini, ada Vero, kemudian bertambah menjadi ada grupnya Trio Julid, ada Dani, dan alhamdulillah inilah mengawali sebuah cerita, lahirlah Aini Malaikat Tak Bersayap sehingga 50 episode hari ini, alhamdulillah. Yang paling berkesan, setiap episode punya ceritanya masing-masing ya, pasti ada aja yang berkesan gitu ya, apalagi kayak sama Trio Julid, suka ditimpa sama Bu Tuti, ada episode berapa itu lupa, ditimpa sama Bu Tuti, tahu kan Bu Tuti badannya segede alum gambreng, astagfirullah, itu ditimpa, terus di Bu Yeyen ketakutan terus minta digendong. Aduh, tuh emak-emak kadang-kadang beban juga ya bareng sama Trio Julid tuh. Ya. Kesannya karena kan di sini setiap hari ganti-ganti pemainnya, jadi kita bisa ngobrol sama banyak orang, kita bisa kenal sama banyak orang lagi. Terus pemain-pemain yang tetapnya juga seru-seru banget. Aku juga banyak banget ngobrol sama Nabila, sama Vero, sama Mami, sama Miraslina, sama Kak Ovan. Ya pengalaman baru sih, apalagi kru-krunya juga seru-seru banget. Terus juga yang kemarin sih, ini salah satu pengalaman yang lucu. Jadi kan aku lagi di situ, lagi di base camp melatih. Terus tiba-tiba banjir guys. Kalian tahu nggak itu? Ada banjir di situ. Seriusan banjir sampai masuk ke dalam. Kenapa? Enggak mau ngomong. Tiba-tiba semua banjir. Akhirnya kita angkut-angkutin semua barang-barang kita. Akhirnya kita pindah base camp. Ya ampun, beneran sampai dalam. Beneran kayak berair becek, you know. Nah itu sih salah satu pengalaman yang serunya, karena sebelumnya belum pernah tiba-tiba base campnya banjir. Ada satu episode di mana gue tuh ngerasa itu scene yang biasa aja sebenarnya, tapi sama sutradara kita, sama Bang Anto, itu dijadikan scene yang luar biasa, di mana Yeyen tadinya cuma numpang mobilnya Dani ya, mobil sayur, tiba-tiba si Yeyen ini malah jadi supir pick up sayurnya si Dani gitu loh. Luar biasa, itu hal yang tidak terlupakan. Jadi orang-orang semua pemain Aini jadi tahu kalau Yeyen itu mantan supir truk gitu. Keren banget sih kalau menurut gue, idenya Bang Anto tuh luar biasa, keren banget. Ini biasanya dia suka kentut. Serius. Kentut kan memang hal yang sebenarnya ya umum ya kepada setiap manusia gitu kan. Cuman Aini tuh agak intensitas kentutnya tuh cukup tinggi. Kalau Ovan? Kalau Ovan numpahin minuman ke sofa, ke kursinya sendiri. Sama Ovan tuh suka ngatur rambut, sama suka ngaca, sama suka touch up. Aku nggak tahu deh. Kalau Maya kebiasaan di lokasi syuting apa ya? Main HP, scroll sosial media doang. Kalau Bu Nurul ngobrol.
Nggak tahu, banyak lah. Masa satu doang? Kocak. Aini itu pokoknya kalau capek nemplok mami, pagi-pagi nemplok mami, ikut makan bareng sama mami. Buat mami tentunya mami membangun sebuah kenyamanan kerja. Buat mami, Aini udah seperti anak sendiri ya, baik di dalam sinetron maupun di luar sinetron. Karena semua keluhannya, kedekatannya, bondingnya harus kami bangun supaya apa? Supaya tidak ada rasa ketidaknyamanan antara sosok ibu dan Aini. Iya, jauh ini kalau pemain, kalau Aini setiap take dia sukanya langsung tutup selimut. Iya, memejamkan mata alias tidur. Terus kalau Bang Vero, wah main game dia. Atau enggak telepon, waduh tiap menit, tiap detik selalu telepon. Biasa sibuk ya kan, ada bisnisnya, anjay. Kalau Mami itu lebih ke namanya Mami ya, jadi kayak mengayomi anak-anaknya, anak-anak ya Aini, Zidan, Dani dan yang lain-lain, Trio Juliet segala macam. Itu biasa suka bercerita, suka kasih motivasi gitu. Bagi-bagi makanan juga, selalu semuanya, kadang-kadang ganti-gantian. Kebiasaannya Nabila, dia suka gak jelas sih, dia suka kayak iseng tuh kayak gitu tuh kayak suka nyolek gitu sendiri. Aku lagi ngapain tiba-tiba dia nyolek gitu. Nabila sih lucu. Kalau malaikat dia lucu aja sih, kadang-kadang dia suka ketawa-ketawa sendiri, suka ngelawak sendiri gitu. Lucu. Dia suka ngedance sendiri gitu guys. Kalau mami tuh yang paling mengayomi guys. Kebiasaan lucunya mami apa ya? Iya sih, paling bagi-bagi makanan gitu-gitu. Sama mami suka banget kayak ngasih aku snack yang ada di tasnya dia. Oke, kayak makasih mami. Kalau Kak Ovan, dia apa ya, suka digangguin sama malaikat. Suka dia, Van, hari ini ngapain Van? Gitu. Udah di take Van gitu. Suka digangguin, jadi dia suka kayak bang gitu. Lucu. Pulang. Kenapa tuh? Kenapa pulang ya? Enggak, karena kan biasa kita udah capek seharian, pengennya ayo selesaikan biar bisa langsung istirahat untuk syuting next day-nya lagi. Yang paling nantikan setiap syuting yang pasti kebersamaannya sih, bareng-bareng sama semuanya, semua cast di satu ruangan yang sama, terus kita bercanda-bercanda bareng, ketawa-ketawa, ngomongin tentang skrip ataupun apapun itu. Sebenarnya adalah kekuatan karakter dari masing-masing pemain. Kita mengawali Antv ini bersama-sama, alhamdulillah sampai 50 episode. Kita juga berharap diawali bersama, diakhiri bersama. Mudah-mudahan tidak ada karakter yang hilang dalam Aini Malaikat Tak Bersayap ini. Yang kedua adalah memang masing-masing karakter hari-hari menciptakan ruang cerita, ruang yang banyak, persahabatan tentunya, yang mungkin kita nggak dapati di tempat lain. Yang bisa ditemuin adalah makhluk gaib. Setiap hari ada aja makhluk halusnya, kan, jelmaan-jelmaan, pesugihan-pesugihan gitu-gitu. Cerita-cerita yang setiap harinya fresh guys, itu yang cuma ada di Aini Malaikat Tak Bersayap dan tidak akan kalian temukan di manapun. Kayaknya jadi Zidan atau Bu Nurul ya, yang selalu memberikan motivasi gitu ya. Jadi mulutnya nggak sembarangan gitu kayak Trio Juliet. Kalau jadi Bu Nurul gimana? Kalau Bu Nurul, sabar ibu-ibu, sabar. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik, ya. Jangan pakai emosi, nggak baik, dosa. Aku mau coba jadi Bu Yeyen. Karena aku mau coba jadi Juliet. Jangan lupa juga nonton Aini Malaikat Tak Bersayap setiap hari jam 18.30 hanya di Antv. Terima kasih.